Sukmawati Soekarno Putri melaporkan dugaan penghinaan Pancasila yang dilakukan oleh pimpinan Ormas Islam Rizik Syihab. Sukmawati Soekarno Putri didampingi kuasa hukumnya mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan Rizik Syihab yang diduga telah menghina Pancasila. Dugaan penghinaan oleh Rizik terdapat dalam rekaman video berdurasi 2 menit 15 detik saat menjadi penceramah di Jawa Barat pada 2014 lalu. Dalam laporannya, Sukmawati membantah jika ada unsur politis. Ia berharap agar pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan dan memeriksa Rizik terkait ucapan di video tersebut. Sangat tersinggung karena kata-katanya sangat tidak santun dan tidak hormat sebagai pimpinan Ormas FPI. Orang dengan pihak Bareskrim, apa yang dilakukan oleh pihak Bareskrim nanti? Ya, untuk menindaklanjuti, saya kira mekanismenya, prosedurnya pasti ada tahapannya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menganggap cuti kampanye tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta. Program kerja kejar target akan terus dilaksanakan, sementara kebijakan lainnya akan dikoordinasikan dengan pelaksana tugas. Ia juga menginstruksikan agar Jakarta terbebas dari seluruh atribut kampanye yang dianggap membuat kotor. Saat ditemui di proyek pembangunan Pasar Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan jika masa cuti kampanye nanti, seluruh kebijakan Pemprov akan dikoordinasikan dengan pelaksana tugas. Menurutnya, hal tersebut tidak akan mengganggu pembangunan di wilayah Jakarta yang saat ini sedang berjalan. Tidak hanya mengenai pembangunan, Wakil Gubernur juga sudah berkoordinasi dengan petugas Satpol PP untuk menurunkan seluruh atribut kampanye yang terpampang di jalanan umum. Ia menambahkan dalam masa kampanye nanti, alangkah baiknya jika warga dan seluruh tim kampanye tidak mengotori Jakarta dengan atribut yang dianggap membuat kotor. Ia menyarankan agar atribut kampanye hanya dipasang di rumah atau kantor tim pemenangan. Titipkan kepada BRT yang bisa kita kebut seperti ini, kita langsung lakukan. Yang belum nanti BRT kan sama aja kan ya. Yang kita berharap program-program prioritas kita itu tidak terhambat ya, bisa dorong. Ini kan nanti ada di Mendagri, jadi akan ada pertemuan mungkin dengan. Pastilah dengan BRT pasti nanti kita akan diskusi. Ya toh, pasti itu. Makanya masa cutinya kan 28 sehingga ini dimanfaatkan. Ya, sehingga ada proses adaptasi antara BRT dengan kita. Dipersembahkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta menganggap izin cuti kampanye tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Ya, program kerja kejar target akan terus dilaksanakan, sementara kebijakan lainnya akan dikoordinasikan dengan pelaksana tugas. Saat masa cuti kampanye nanti, seluruh kebijakan Pemprov akan dikoordinasikan dengan pelaksana tugas. Menurutnya itu tidak akan mengganggu pembangunan DKI Jakarta. Selain pembangunan, Wakil Gubernur juga sudah berkoordinasi dengan petugas Satpol PP untuk menurunkan seluruh atribut kampanye yang terpampang di jalan umum. Jarod menambahkan bahwa meski dalam suasana dan masa kampanye, langkah baiknya jika warga dan seluruh tim kampanye tidak membuat Jakarta menjadi kotor. Jadi saya bilang sama kita, tim kampanye kita, jangan pasang spanduk, baliho, poster-poster di tempat-tempat umum, di taman-taman, ya. Jangan tempel ya stiker-stiker itu di tiang-tiang listrik, di pagar-pagar, ya, di fasilitas itu tidak boleh. Ini Jakarta, ya, kita harus jaga kebersihannya. Jangan hanya karena pilkada, kemudian kita mengorbankan ya kebersihan dan ketertiban di Jakarta. Kita sudah sampaikan kepada para penduduk juga ya. Dan saya juga minta kepada Satpol PP, kalaupun itu ada pasangan ahli yang langsung
kecuali kalau itu dipasang di rumahnya boleh. Stiker boleh nggak boleh, tapi pasang di rumah kamu. Ya jangan. Ya, Anda kembali menyaksikan Metro Siang. Pemirsa, usai mendapatkan nomor urut, seluruh pasangan calon gubernur DKI Jakarta siap bersaing secara sehat dan cerdas pada masa kampanye yang akan dimulai pada 28 Oktober nanti. Ya, sejumlah strategi jitu pun diklaim telah disiapkan masing-masing pasangan calon untuk meraup suara pemilih warga Jakarta. Menjelang masa kampanye, tim pasangan calon dan tim suksesnya semakin sibuk mempersiapkan strategi kampanye untuk meraih simpati warga Jakarta. Masing-masing pasangan calon berlomba-lomba untuk menawarkan gagasan dan ide selama masa kampanye 3 bulan ke depan. Calon gubernur nomor urut 1 Agus Yudhoyono mengaku telah membuat sistem pergerakan relawan yang terkoneksi satu sama lain guna mengkampanyekan programnya. Kita sudah membuat sistem untuk saling kontrol, check and balance, sehingga itu juga lebih memudahkan saya untuk mengetahui gerakan satu relawan di tempat yang satu dan di tempat yang lainnya. Mudah-mudahan saling tersinkronisasi dan juga saling mendukung upaya saya untuk semakin meningkatkan elektabilitas. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan telah menyiapkan strategi komunikasi khusus pada kampanye nanti untuk pemenangan Ahok Jarot melalui relawan dan mesin parpol pengusung. Kemudian pergerakan mesin politik partai dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem dan Partai Hanura semua bergerak, dan kemudian juga dilakukan sinkronisasi pergerakan. Pembagian tugas di setiap daerah sudah kami lakukan dengan baik, termasuk juga strategi komunikasi politik untuk pemenangan pasangan Pak Ahok dan Pak Jarot. Sedangkan pasangan nomor urut 3 Anies Sandi menyatakan lebih mendekatkan diri ke warga pinggiran ibu kota yang dinilai masih belum tersentuh program Pemda DKI. Dari jumlah pemilihnya paling tinggi dan dari topografi masyarakatnya yang betul-betul belum tersentuh dari pembangunan di Jakarta. Yang lebih tersentuh itu masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, sementara Jakarta Timur merasa sekarang ini kebijakan Pemprov belum terlalu berpihak kepada Jakarta Timur. Masa kampanye Pilgub Jakarta sendiri akan dimulai sejak tanggal 28 Oktober hingga 11 Februari 2017. Sementara untuk menjaga suasana kondusif selama kampanye, KPU akan menggelar deklarasi damai di Monumen Nasional tanggal 29 Oktober 2016. Tim Liputan, Metro TV. Hari ini akan dilantik pejabat eselon 1 Kemendagri yang mengisi PLT Gubernur DKI Jakarta dan Banten. Ya, PLT ini untuk menggantikan gubernur yang akan mengganti Pilgub DKI 2017 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Wakil Gubernur Jarod Saiful Hidayat telah ditetapkan KPU DKI sebagai peserta Cagup dan Cawagup Pilgub DKI 2017. Sesuai dengan peraturan dan undang-undang, maka calon petahana ini harus cuti. Untuk mengisi kekosongan jabatan, Mendagri Cahyokumolo menunjuk pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta. Ada 2 calon PLT, yakni Sekjen Kemendagri Yuswandi A. Temenggung dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sony Sumarsono. Pertimbangannya adalah eselon 1 yang mempunyai track record baik selama ini, sudah berpengalaman dari bawah. Yuswandi Temenggung lahir di Palembang pada 22 Juni 1957. Yuswandi pernah menjadi asisten deputi 1 urusan moneter Kemenko Ekuin tahun 99 hingga 2001. Dan di era pemerintahan Presiden SBY, Yuswandi menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri. Sementara Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sony Sumarsono lahir di Tulung Agung, Jawa Timur pada 22 Februari 1959. Berbagai jabatan strategis sempat dipegang Sony, antara lain Direktur Keserasian Pembangunan Daerah, Direktur Pengembangan Wilayah, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Bangda Kementerian Dalam Negeri. Cahyokumolo juga menyebutkan beberapa tugas dan wewenang dari PLT. Salah satunya adalah memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Cahyo menambahkan seorang pejabat PLT memiliki legitimasi yang kuat untuk terlibat dalam proses penetapan APBD atau perubahan APBD. Tim Liputan Metro TV. Anda menyaksikan News Update bersama saya Ani Rahmi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok resmi cuti dan melepas jabatannya. Dia digantikan pelaksana tugas Sony Sumarsono. Ahok optimistis Sony dapat meneruskan program Pemprov DKI Jakarta dengan baik. Ahok mengatakan Sony adalah orang yang tepat mengisi posisi PLT Gubernur DKI Jakarta. Dengan pengalaman yang dimilikinya, Sony dinilai dapat memimpin jalannya pemerintahan DKI Jakarta selama 4 bulan, mulai 28 Oktober 2016 hingga Februari tahun depan. Ahok berharap Sony dapat menyelesaikan sisa program kerja DKI Jakarta, termasuk penyelesaian sampah Bantar Gebang, Bekasi. Selama menjabat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta, Sony Sumarsono memiliki tugas dan wewenang, yaitu mensukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2017, menangani proses penyusunan APBD tahun anggaran 2017, menata organisasi perangkat daerah, dan lainnya. Jadi saya yakin beliau pengalaman, sudah di Sulut, namanya kalau sudah dirjen saya kira sangat pengalaman, dan tentu akan jauh lebih pengalaman daripada kami sebetulnya. Dalam susun anggaran, kita harapkan nanti penyusunan anggaran semua bisa tepat waktu. Dan tim TAPD juga, ada beberapa PR mungkin nanti kita akan sampaikan, misalnya PR soal bantuan kepada Bekasi, itu harus diselesaikan. Ada beberapa hal nggak boleh terlalu kaku juga bicara kawah PPAS, karena ada yang penting manfaat mana mudah.